Pemirsa, saat hujan turun dengan intensitas sedang ke tinggi, banjir masih mengenangi beberapa wilayah di Jabodetabek khususnya dan beberapa wilayah lain di Indonesia. Ini berarti musibah banjir masih mengancam warga ketika hujan. Dan mengapa banjir masih menjadi ancaman bagi warga khususnya DKI Jakarta? Apakah sistem drainase kita masih belum baik? Dan untuk membahasnya, kami selengkapnya akan kami hadirkan di Dialog Nusantara Siang berikut ini. Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah. Selamat siang Pak Trubus. Selamat siang Mas. Ya, terima kasih telah bergabung bersama kami di Nusantara Siang Iya, Pak sama-sama. Trubus. Ya. Sehat ya? Mantul selalu sehat selalu. Siap. Mantul. Tadi beberapa informasi kami hadirkan terkait banjir di beberapa wilayah khususnya Jakarta yang kemarin juga sempat terendam banjir selama 3 hari. Ini kontras dengan pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengatakan bahwa banjir dapat surut 1 hari tapi nyatanya bahkan sampai 3 hari. Ini apakah ada upaya untuk memberikan kepercayaan publik terhadapnya atau seperti apa Pak Trubus kalau dari pengamatan Anda? Iya, kalau saya melihat memang apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur itu lebih bersifat formalitas saja. Jadi itu melihat satu kewacanaan saja bahwa suatu harapan bahwa banjir itu bisa ditangani dengan cepat gitu. Artinya bisa 1 hari selesai. Nah, persoalannya kemudian implementasinya di lapangan itu jauh dari harapan gitu ya. Artinya bisa seminggu bahkan lebih dari itu yang terjadi ya di beberapa wilayah, misalnya di Cipinang tahun lalu juga sama. Nah, karena itu sesungguhnya ini ada kelemahan di dalam Pemprov DKI sendiri dalam hal antisipasi terhadap banjir, karena sesungguhnya kan wilayah yang banjir itu ada yang wilayah lama yang memang berulang-ulang, tetapi juga ada wilayah yang baru. Nah, kalau wilayah lama tentu harus penanganannya jauh lebih intensif sesungguhnya. Artinya Pemprov lebih fokus untuk melakukan penanganan secara spesifik gitu. Nah, kemudian untuk wilayah yang baru yang sifatnya baru saja ini bisa di mana kemudian Pemprov lebih menekankan kepada pembangunan drainase vertikal. Jadi memperbanyak pembangunan drainase vertikal, tetapi harus dibuat satu saluran yang menghubungkan dengan danau-danau ataupun situ-situ ataupun gorong yang ada di tempat yang lainnya. Jadi artinya apa? Karena drainase vertikal ini pada akhirnya juga tidak akan mampu menampung curah hujan yang memang tinggi pada akhir-akhir ini. Baik, kemudian itu mungkin, yang kedua. Itu mungkin salah satu referensi dari pemerintah DKI Jakarta. Tapi saya potong dulu Pak Trubus, ketika banjir di wilayah tadi Kampung Melayu Jakarta Timur yang banjir selama 3 hari dan memanfaatkan atau mengandalkan resapan airnya alami begitu, tidak ada langkah yang dilakukan oleh pemerintah provinsi yang mengatakan bahwa 1 hari bisa banjir dengan melakukan penyedotan, tapi tidak ada perlakuan seperti itu. Lalu bagaimana dengan alat-alat yang mungkin beberapa waktu lalu Pak Anies juga mengatakan bahwa sudah ditempatkan di titik-titik ini. Nah, ini nggak ada kabarnya bagaimana proses penyedotan dari mesin itu dan lain sebagainya, dan bahkan kondisi mesin pun masyarakat tidak dikasih kabar bahwa seberapa optimal untuk menyedot banjir di wilayah tertentu begitu, Pak. Iya, ini memang realitas di lapangan itu bahwa harusnya di titik-titik di mana banjir itu sering muncul harusnya kan disediakan pompa air untuk menyedot itu gitu ya. Jadi mesin penyedot air. Tetapi dalam prakteknya itu banyak titik-titik itu sesungguhnya nggak tersedia, bahkan masyarakat juga pada umumnya juga tidak tahu gitu loh. Jadi ini yang menyebabkan seringkali antara yang diharapkan atau yang dilaporkan dengan kenyataan yang ada di lapangan itu jauh berbeda gitu loh, Mas. Sehingga ketika air itu istilahnya datang, hujan itu datang dengan debit yang sangat tinggi, bahkan juga karena kiriman dari tempat lain yang karena memang air itu mengikuti daerah yang rendah, maka otomatis pompa-pompa air itu yang harusnya bisa berfungsi optimal
tidak berjalan, Mas, karena memang sesungguhnya juga tidak ada gitu ya. Jadi artinya masyarakat itu juga tahu bahwa pompa-pompa itu tidak ada dan masyarakat hanya tahu paling ada di beberapa titik saja dan itu nanti alasannya dengan memang sudah rusak, kurang perawatan dan sebagainya, seringkali tidak berfungsi secara optimal. Ya. Itu masalahnya, Mas. Baik, ini kita tahu bahwa pandemi memang sudah melanda Indonesia, khususnya Jakarta ini sudah hampir 2 tahun. Bagaimana seharusnya masyarakat merespon? Haruskah mereka memberikan toleransi bahwa alokasi dana yang dimiliki oleh Pemprov dialihkan ke penanganan COVID-19 tapi tidak digunakan untuk membeli alat pompa baru yang memang mungkin saja sudah tidak berfungsi dan lain sebagainya. Pak Anies juga lebih mengedepankan bahwa masyarakat agar tenang, banjir akan segera surut dan lain sebagainya, ketimbang mengungkap data berapa pompa yang masih aktif dan mana pompa yang sudah tidak aktif dan lain sebagainya begitu. Iya, ini memang kondisinya itu bahwa selama ini Pemprov DKI itu cenderung kurang transparan gitu, cenderung kurang transparan. Dalam hal masalah anggaran. Ya. Sesungguhnya anggaran banjir itu dari tahun ke tahun ya meningkat dulu ya, artinya ada kenaikan yang cukup signifikan. Baik. Tetapi yang terjadi kemudian ketika antisipasi baik dalam hal infrastruktur maupun dalam hal peralatan itu seringkali tidak optimal atau tidak berjalan sesuai dengan program-program yang dijanjikan. Kemudian yang kedua, memang di sini persoalannya seringkali karena cepatnya air datang itu masyarakat sendiri seringkali juga kurang antisipasi gitu ya. Masyarakat cenderung kadang-kadang itu saya lihat itu EGP memang berpikirin gitu ya, dan menganggap bahwa banjir itu sesuatu yang sudah mereka alami, sudah menganggap itu hal yang biasa. Hal yang biasa, lumrah ya. Tradisi lumrah. Jadi ini yang menyebabkan kemudian kolaborasi antara Pemprov dengan masyarakat sendiri sering kurang harmonis, Mas. Artinya tidak terjadi harusnya kan derap langkahnya sama, terjadi satu kolaborasi di mana masing-masing sinergis untuk menghadapi banjir. Tapi yang terjadi itu seolah-olah itu urusan Pemprov gitu. Jadi masyarakat sendiri cenderung abai, cenderung masa bodoh, dan ya itu menganggap bahwa banjir itu sesuatu yang tidak membuat mereka jera atau mereka kemudian mengantisipasinya secara bergotong royong. Itu yang terjadi, Mas. Yang lainnya menurut saya memang edukasi kepada masyarakat terkait dengan banjir ini dari waktu ke waktu sering mengalami ini, Mas, memudar gitulah. Jadi dalam hal ini keberadaan RT RW termasuk di dalamnya aparat yang ada di Pemprov sendiri, BPBD ya, itu sendiri juga seringkali kurang ini ya, bersemangat itu, artinya kurang proaktif lah gitu, proaktif dalam mendidik masyarakat itu sendiri. Baik, gitu apakah ini selinier dengan pola penanganan pihak pemerintah provinsi dalam hal ini gubernur? Meski kami warga Jakarta bersyukur tahun ini hujan tidak menyebabkan banjir seperti tahun-tahun sebelumnya yang sampai mengakibatkan wilayah area Bundaran Hotel Indonesia terendam. Nah, kalau kita komparasi antara pola penanganan pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta pada periode ini dengan periode sebelum-sebelumnya, ini ada peningkatan atau justru malah penurunan karena banjir tidak terlalu signifikan merendam DKI Jakarta. Tapi jangan dijawab dulu, Pak Trubus, kita harus break sejenak. Pemirsa Nusantara Siang masih akan kembali usai jeda. Anda masih bersama kami di Nusantara Siang, masih bersama pengamat kebijakan publik, Pak Trubus. Boleh diinformasikan ini kalau kita lihat bahwa pola penanganan dari pemerintahan Provinsi DKI Jakarta antar periode seperti apa? Ya, kalau lihat polanya itu memang dari waktu ke waktu itu ganti kepemimpinan, ganti kebijakan, Mas. Ya, jadi tentunya. Itu yang menjadi persoalan. Ya. Kalau kita lihat di era sebelumnya, era Basuki Cahayapurnama, memang penanganan banjir jauh lebih giat lah, artinya lebih intensif, sehingga antisipasi terhadap munculnya banjir tempat-tempat baru atau wilayah-wilayah yang sebelumnya tidak banjir menjadi banjir itu relatif bisa diminimalkan gitu, Mas. Tetapi ketika kepemimpinan berubah di tangan Pak Gubernur yang sekarang, itu memang
kecenderungannya melemah, Mas. Jadi penanganan banjirnya itu melemah dan sehingga wilayah-wilayah yang dulunya tidak banjir pun akhirnya banjir gitu loh. Iya. Jadi ini yang menyebabkan masyarakat itu sebenarnya seringkali dibuat kecewa ketika kemudian kita mendengarkan penjelasan mengenai persiapan banjir, antisipasi banjir dari Pemprov terkait dengan anggaran, persiapan infrastruktur dan sebagainya, termasuk human resources-nya itu katanya sudah oke, tapi pada dalam prakteknya ketika banjir terjadi itu nyaris tidak Mas, tidak bisa berbuat banyak. Artinya ya seperti tahun-tahun sebelumnya nggak jauh berbeda gitu ya. Jadi bisa dikatakan sebagai dianggap sepele begitu masalah banjir DKI Jakarta sehingga penanganannya dinilai tidak semaksimal pemerintah sebelumnya yang memang dilanda banjir yang cukup hebat di DKI Jakarta. Jadi terlihat bagaimana penanganan seriusnya begitu Pak Trubus, atau seperti apa? Iya, kalau melihat itu memang antisipasi, misalnya kalau BMKG kan sudah menyampaikan bahwa wilayah DKI Jakarta, Banten dan termasuk Jawa Tengah itu dalam 3 hari ini akan ada namanya istilahnya iklim La Nina lah atau apa gitu atau angin La Nina. Nah, sehingga di sini banjir itu artinya hujan deras itu disertai juga dengan petir, disertai dengan curah hujan yang tinggi. Tetapi anehnya oleh Pemprov DKI dalam hal ini kan seringkali kurang diantisipasi ataupun diantisipasi tetapi ya itu tadi tidak optimal dan seringkali dengan alasan wilayah yang luas, dengan kondisi keterbatasan human resources-nya, kemudian keterbatasan infrastruktur. Nah, banjir itu akhirnya ini merajalela gitu loh, Mas. Jadi kalau kita lihat sebenarnya ketika BMKG sudah menginformasikan dan kita DKI Jakarta jauh-jauh hari sudah menyiapkan, itu saya rasa juga nggak akan ini bisa diminimalkan apalagi tidak, di mana kemudian misalnya situ-situ ataupun air sungai-sungai juga sudah dikeruk, kemudian program-program seperti yang dijanjikan seperti naturalisasi ataupun betonisasi sampai hari ini kan juga tidak berjalan, Mas. Gitu. Melihat bagaimana kemudian masyarakat dalam posisi masih dicekam oleh ketakutan adanya air yang akan datang secara berlebihan ataupun secara masif gitu ya. Baik, Pak Trubus, ini kan banjir bukan hanya diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi begitu ya. Memang berapa persennya disumbangkan oleh curah hujan, tapi juga tanpa hujan DKI Jakarta pun bisa terendam banjir jika hulunya memang turun banjir yang cukup deras dan lain sebagainya. Ibaratnya dikatakan banjir kiriman begitu. Nah, ini haruskah ada bentuk sinergitas antara pemerintah DKI Jakarta dengan pemerintah Jawa Barat, dalam hari ini Depok dan juga Bogor begitu, untuk membuat program yang nyata? Karena mungkin kalau saya salah, tolong koreksi, belum ada program nyata seperti pembangunan apa dan apa untuk menanggulangi banjir DKI Jakarta seperti itu, Pak Trubus? Iya, kalau itu sebenarnya kan persoalan yang istilahnya klasik gitu ya, klasik di mana kemudian Pemprov DKI kan mau tidak mau harus berkolaborasi dengan wilayah penyangga. Nah, selama ini apa yang sudah diprogramkan, misalnya ingin membangun waduk di Bogor, misalnya membeli tanah kemudian dibangun waduk untuk penampungan, itu sampai hari ini juga belum berjalan. Di satu sisi kemudian koordinasi yang sinergis atau kolaborasi yang sinergis bahasa kebijakan publiknya itu antara wilayah-wilayah penyangga dengan Pemprov DKI juga ini tidak berjalan optimal, Mas. Karena kita lihat kadang-kadang antar daerah sendiri terjadi semacam ini kompetisi gitu ya. Jadi tidak berpikir bahwa banjir ini adalah sesuatu yang harus diselesaikan bersama, tetapi malah kecenderungannya kadang-kadang adalah bersifat dipolitisasi, kemudian ada kompetisi antar daerah yang kurang baik, dan kemudian juga ujung-ujungnya bagaimana banjir ini tidak tertangani secara optimal gitu. Nah, ini memang harusnya ya idealnya ini kan kebijakan yang sudah lama sejak dari gubernur-gubernur sebelumnya bahwa yang namanya Jabodetabek ini satu kesatuan wilayah atau aglomerasi, kalau bahasa ini aglomerasi, sehingga di dalamnya itu kan harusnya penanganannya terpadu, Mas gitu. Nah, kalau lihat misalnya PP 60 misalnya yang terkait dengan wilayah Jabodetabek Unjur itu malah wilayahnya sampai Cianjur, itu artinya harusnya DKI Jakarta ketika membangun satu kawasan itu melibatkan pemerintah pusat. Jadi di sini koordinasi dengan pemerintah pusat seringkali juga lemah. Pemerintah pusat sendiri yang bisa mempertemukan wilayah-wilayah itu, artinya untuk Jawa Barat maupun Banten itu kan harusnya kan
melalui pemerintah pusat. Di sini pemerintah pusat juga sering lempar handuk, itu urusan pemerintah daerah gitu Mas. Jadi ini memang hal yang selalu berulang-ulang dan pada akhirnya ya banjirnya sendiri tidak tertangani karena masing-masing mempunyai konsep sendiri, mempunyai cara berpikir sendiri dan pada akhirnya penanganannya tidak terjadi seperti yang diharapkan gitu masalahnya. Pak Trubus, tadi Anda menyinggung soal naturalisasi yang diusung oleh Pak Anies ya, Gubernur DKI Jakarta, dan menurut Anda juga belum berjalan secara maksimal. Kita tahu bahwa kalaupun beli alat baru, pembangunan baru, memang dananya pasti dialokasikan untuk penanganan COVID-19. Tapi kalau menurut Anda, dari beberapa program penanganan banjir DKI Jakarta yang sudah ada sebelumnya, seperti waduk dan lain sebagainya, apakah itu cukup mampu menangani banjir DKI Jakarta jika memang penanganannya, perawatannya, penggunaannya secara maksimal dikelola dengan baik oleh pemerintah DKI Jakarta saat ini? Kalau menurut saya pengertian mampunya itu sendiri jelas tidak mungkin, Mas, karena memang air sendiri cukup deras. Di satu sisi juga permukaan atau landscape DKI Jakarta ini dari tahun ke tahun juga turun, Mas. Di sekitar 7 cm itu turun, ya ada wilayah juga sampai 20 cm itu. Karena apa? Karena salah satu masifnya penggunaan air tanah yang dipakai baik oleh penduduk, oleh warga, masyarakat, tetapi juga oleh industri-industri, Mas, terutama mereka-mereka yang membangun gedung-gedung infrastruktur itu juga menggunakan air tanah. Nah, inilah kemudian permukaan tanah DKI Jakarta turun terus, ketika banjir ya air itu terus menggenang gitu, Mas, sehingga segala infrastruktur yang ada sebelumnya, termasuk juga dalam hal ini kebijakan yang dilakukan oleh gubernur-gubernur sebelumnya memang tidak mampu, Mas, menanggulangi ataupun tidak mampu merespon adanya datangnya kiriman air dari negara tetangga atau wilayah tetangga maupun dari curah hujan itu sendiri gitu loh, Mas. Jadi ini memang di satu sisi publik sendiri, masyarakat sendiri yang memang kurang kesadarannya dalam hal membuang sampah dan sebagainya, dan mereka tetap bertahan di daerah bantaran sungai, dan di situ naturalisasi juga harusnya bagaimana masyarakat itu bisa dipindahkan, direlokasi secara baik dan tidak bertahan di bantaran sungai yang membahayakan itu. Tetapi kan persoalannya sampai hari ini kita lihat dari tahun ke tahun kan tidak banyak berubah gitu, Mas. Jadi itu yang namanya Kampung Melayu ya Kampung Melayu, Keramat ya Keramat, itu Cipinang ya Cipinang gitu, Mas. Iya, masyarakat juga kita harapkan tidak egois hanya mendorong pemerintah DKI Jakarta untuk melakukan sesuatu dalam penanganan banjir begitu ya. Nah, tadi disinggung juga oleh Anda bahwa kesadaran masyarakat masih rendah begitu. Nah, seharusnya apa yang dilakukan oleh masyarakat jika memang kesadaran mereka untuk melakukan hal-hal yang bisa mencegah terjadinya banjir, ini bisa meningkat kembali seperti apa, Pak Trubus? Iya, menurut saya memang ini masyarakat harus duduk bersama lah, dialog gitu ya, duduk bersama mengantisipasi akan adanya banjir. Artinya RT maupun RW itu bisa mengumpulkan warganya di daerah-daerah yang rawan banjir itu dengan memberikan satu pemahaman mitigasi banjir gitu ya. Artinya di situ mengenai evakuasi dan bagaimana pada saat nanti terjadi banjir dan kemudian terjadi situasi di penampungan, misalnya tempat-tempat penampungan itu sendiri bagaimana, apalagi karena sekarang ini ada pandemi COVID di mana kemudian harus menegakkan namanya protokol kesehatan umpamanya, itu kan harusnya sesuatu yang harus diedukasi kepada masyarakat, Mas. Tapi yang terjadi kan itu sangat minim gitu ya. Pada akhirnya ya yang terjadi masyarakat itu memang masyarakat di Jakarta ini egoisnya sangat tinggi ya, ekosektoralnya, dan itu RT RW itu ya seringkali kan jabatan RT RW di kita kan meskipun dapat tunjangan itu mereka ini adalah jabatan sambilan ya, jadi nggak akan optimal dalam hal menangani wilayah masing-masing. Memang ada satu wilayah yang sudah dikaji itu kalau RT-nya maupun RW-nya itu sangat perhatian, sangat care gitu ya pada wilayahnya itu, memang banjirnya bisa diturunkan gitu, Mas. Artinya ketika air datang itu memang dalam 1-2 jam langsung bisa surut kembali gitu. Tapi ada daerah yang memang pemimpinnya, tokoh-tokoh ormas-ormasnya juga, tokoh masyarakatnya istilahnya EGP mau dipikirin gitu ya. Ini memang agak sulit ya, Mas. Jadi memang ini kuncinya itu sebenarnya adalah bagaimana kita bergotong royong meskipun
konsepnya ini memang harus ada yang yang menggerakkan, yang memberikan stimulus supaya gotong royong ini kan tidak semata-mata hanya istilahnya pakai toa gitu, yang namanya program toa juga ada tapi juga nggak berjalan gitu ya. Tapi juga harus diberikan satu ini apa namanya stimulus yang lain, mungkin berupa bantuan-bantuan yang kemudian mereka ada kesadaran bahwa yang namanya banjir ini adalah apa namanya harus kita hadapi bersama, karena itu sesungguhnya kesalahan ini, kalau bahasa Pak Anies kan sebenarnya ini bukan masalah alam tapi masalah manusia, bagaimana kita manusia mau mengendalikan diri kan, atau mengendalikan perilakunya gitu loh, sehingga banjir ini pun meskipun disebut alam juga bisa dikendalikan, bisa diminimalkan gitu loh. Baik, ini tentunya menjadi PR pemerintah pusat, pemerintah daerah hingga perangkat desa begitu ya, dan terlebih juga ada dukungan dari masyarakat untuk mencegah banjir begitu Pak Trubus ya, dan yang terpenting ada sinkronisasi antara ikhtiar dan juga berdoa begitu ya, agar mungkin kita berusaha ya menentukan memang yang di atas begitu ya. Terima kasih Pak Trubus atas perbincangannya hari ini, terima kasih atas kebersamaannya, salam sehat dan sampai jumpa.